Oke, ya, selamat datang. Koji, selamat datang. Ya, pokoknya intinya kita akan di unit 4 ini ada 3 misi yang harus kalian tuntaskan. Kamu harus bisa menghafal name of Olympic sports, kemudian kamu juga harus memahami tentang cult, ya, penggunaan kata cult dalam bahasa Inggris, dan juga nanti how to tell future event. Ini mungkin kamu bertanya-tanya, Pak, ini kan saya sudah pernah belajar, Pak. Oke, kamu sudah pernah belajar, tapi tentu saja untuk yang bahasan ini pastinya baru. Tapi untuk pertemuan kali ini Bapak cuma akan mengantarkan materi tentang cult. Help me please everyone. Kamu tahu tentang cult ini, yang kamu tahu tentang cult itu apa sih cult? Ungkapan seperti apa sih cult itu? Halo? Bisa. Cult bisa. Oke, Pak, cult itu artinya tuh bisa, Pak. Dari kata apa? Can ya? Benar nggak? Correct me if I'm wrong. Iya. Iya. Benar nggak? Cult itu Benar, dari benar. kata can bukan? Iya, benar. Iya. Iya ya? Iya betul. Oke. Kalau gitu coba bikinin Pak Lukman satu kalimat dari kata cult. Satu pernyataan dari cult. Anyone, siapapun. You try. Oke. Faro, Tanza. Siapa? I could fly in the sky. Oke, I could fly. Are you sure? Yes. Oke, yes. No. Yakin benar 100%. Gitu? Iya, nggak apa-apa lah. Oke, what do you mean? What do you mean by saying this? Berarti kamu yakin saya bisa terbang gitu? Bisa aja ya, sekarang udah ada pesawat kan? Iya. Jadi it's possible. Yakin could fly in the sky gini betul? Kok ada sih satu, cuman nggak tahu bener atau enggak. Ya oke, ini benar. Cult di sini oke, tadi yang bikin kalimatnya siapa? Faro atau siapa? Siva nih. Cult di sini artinya apa? Cult ini maksudnya apa? Bisa. Oke. Cult di sini kita lihat tuh Pak, di sini kan tadi Bapak nanya ya, cult apa artinya? Cult artinya can. Nih di sini lihat nih contohnya. Ini cult di sini artinya adalah bisa ya. Dengan artian can. Nah, gitu kan? Nah, oke. Ini satu. Ada lagi yang bisa bikinin, tapi sekarang Bapak ingin kalian membuatnya dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kalau ini kan kalimat pernyataan. Oke, kalau sekarang Bapak pengen kamu bikin dalam kalimat pertanyaan. Bapak? Ya? Boleh minta izin kunci pintu dulu sebentar? Boleh. Sok, pertanyaan kan? Pertanyaan, sok. Mau coba, Salman? Coba. Are you cool? Do the math homework? Oke, are you could do? Sorry. Gimana? Are you? Could you do the homework for me? Could you do the math homework for me? Oh, nggak apa-apa. Bentar, ini Salman dulu. Are you could do the math homework? Homework for me. Math homework, gitu ya? Homework. Oke, Salman, yang kamu maksudkan dengan are you could do the math homework di sini maksudnya apa nih? Could di sini maksudnya apa? Bisa. Apakah kamu bisa mengerjakan PR matematika itu? Betul. Berarti could di sini artinya juga can, ya nggak sih? Iya. Oke, itu kan yang poinnya ya. Meskipun mungkin tadi ada temanmu yang mencoba memperbaiki struktur katanya, tapi Bapak tidak akan masuk ke sana dulu, nggak apa-apa. Jadi gini, pada dasarnya kamu mungkin di sini menyadari bahwa kalimat yang Salman buat itu ini kurang tepat ya. Tadi Bapak lihat ada yang mencoba memperbaiki, but it's okay. Yang namanya berbahasa itu nggak perlu betul-betul harus sama ya, no. Realitasnya tidak seperti itu. Oke? Mungkin di sini maksud Salman kan apakah kamu dapat gitu kan melakukan math homework? Ini benar kok gitu. Tapi memang efektifnya ada yang mau kasih insight baru buat Salman mungkin dan buat yang lainnya? Ada yang mau kasih tahu?
Boleh nggak jadi could you do the math homework for me? Right. Could you do the math homework? Ah, itu lebih efektif ya. Ini buat pembelajaran kita bersama. Could you do the math homework? Seperti itu. Oke? Tuh, jadi sebetulnya belajar bahasa Inggris mang hampir-hampir nggak bisa ada salah gitu. Karena ini benar, ini boleh, ini boleh. Karena apa? Fungsinya kan untuk mengungkapkan ini ya, untuk berinteraksi ya. Ya. Jadi ini Bapak bisa pahami, ini bisa pahami. Kalau Bapak tadi tanya ke Salman, Salman ini could di sini sebagai apa? Kan. Betul kan? Sebagai bisa. Kalau Bapak tanya di sini Syifa, ini could ini sebagai apa? Artinya sama juga kan? Bisa Kak, iya. Iya, sama juga. Cuma beda redaksi kata saja. Oke? Nah, oke, terima kasih nih sudah bikin. Ada yang I could fly in the sky, ada are you could do the math homework, ada could you do the math homework. Ada lagi nggak yang pertanyaan selain yang konteksnya seperti ini? Mungkin? Mungkin kamu di sebuah restoran, terus kamu mencari-cari sesuatu, dan kamu meminta bantuan kepada waitersnya. Apa yang kamu katakan? Atau mungkin kamu berusaha minta bantuan lah pokoknya. Kira-kira apa yang akan kamu katakan? Can you please help me? Sangat umum, betul? Could Can you you please help me? Oke, could you please help me? Tapi Bapak ingin rada ubah sedikit ya biar enakan. Could you help me? No. Could you please help me? Itu tentu sudah betul. Cuma Bapak pengen sekarang diginin. Could you help me please? Ini untuk membedakan dulu ya. Kenapa Bapak tuliskan please-nya di belakang? Kalau kamu lihat, could you help me please? Ini kira-kira could di sini sebagai apa? Can juga bukan? Iya. Iya, Bisa kayaknya, jadi. Mas. Can juga ya. Bisakah kamu Tapi membantu kalau saya? kamu lihat konteksnya, ada konteks yang berbeda dari yang ini. Yang satu anggap aja 2, ini 3 aja ya anggap ya. Dan yang 4. Ini ada konteks yang berbeda. Untuk nomor 1, 2, 3, Bapak bisa lihat di sini. Untuk 1, 2 lah, untuk 1, 2. Bapak bisa lihat di sini. Kalau ini adalah konteksnya di masa lalu. Atau jangan-jangan dulu ke situ deh. Kalau kamu coba fokus ke nomor 4 dulu. Ini Bapak agak belipetan, sorry. Kamu fokus ke nomor 4. Could you help me please? Ini ya. Kenapa di sini pakai could you? Ini biasanya dalam ungkapan yang memohon, meminta bantuan, memohon, apalagi ada kata please. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ini adalah ungkapan yang kenapa pakai could? Karena ini menunjukkan politeness. Tahu politeness? Sopan apa? Kesopanan. Ya. Jadi kalau ada orang, nih ini juga kamu belajar ya, kalau misalkan kamu meminta bantuan sama orang yang lebih tua, ya. Jangan bilang can you help me gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa nih pakai could you, pasti bisa sih. Ini menunjukkan norma kesopanan, politeness. Oke? Dia menunjukkan kesopanan. Gitu. Nah, kenapa dia pakai could bukan can? Itu pertanyaannya. Bisa nggak can you help me? Lebih sopan. Nah, betul. Jadi ketika kamu misalkan tadi ya, ketika kamu misalkan ada di dalam restoran, kamu butuh bantuan sama waiternya dan kamu lihat waiternya sudah tua, it is better daripada kamu bilang can you help me, gitu ya. Itu tidak apa-apa, Tapi kalau misalkan kamu itu, kalau misalkan Bapak, karena mungkin Bapak sebaya dengan waiternya, atau mungkin waiternya di bawah umur Bapak bilang, can you help me? Ya, tapi kalau kalian anak-anak minta bantuan ke waiternya dan mereka lebih dewasa, lebih baik kamu gunakan kata could. Kenapa? Karena itu lebih terkesan sopan. Paham? Pak, tapi kalau di barat nggak gitu, Pak. Ya, kalau di barat mah manggil orang aja pakai nama. Ya? Paham nggak sampai sini?
Kalau di luar mah manggil ayah atau ibu juga pakai nama, Pak. Iya, Kalau benar. di kita mah nggak sopan. Betul, itu. Misalkan ibunya siapa ya? Ibunya. Oh iya, Bapak punya cerita nih. Teman Bapak dulu pernah kayak gitu. Dia kalau teriak-teriak minta uang, dia bilang nama ibunya. Waktu kecil dia ada. Dan itu terus berlangsung sampai dia SMP. karena sering sering dikasih tahu tuh sama guru ngajinya, sama teman-temannya. Kamu kalau manggil ibu itu jangan panggil namanya, tapi dah gimana udah kebiasaan cina gitu. Itu menunjukkan politeness, gitu ya. Jadi can you help me please? Ya, can you help me please? Itu agak kurang kalau can you dan please disatukan. Tapi untuk menunjukkan politeness dia pakai could. Jadi artinya begini, ini poin yang ingin Bapak sampaikan. Kenapa di sini pakai could? Karena dalam meminta ada politeness, maka kita pakai could. Meskipun kita bisa pakai can. Pertanyaannya, kenapa di sini pakai could? Biar sopan. Biar sopan? Yakin? Bisakah kamu mengerjakan math homework? Biar sopan. Ini kan pertanyaan. Kalau ini kan asking. Kalau ini asking, meminta. Meminta bantuan kalau ini. Tapi kalau ini kan nanya. Masa nanya kayak begini? Kenapa pilihan katanya Salman tidak can you? Atau Syifa tidak can you? Kenapa? Gak tau sih kalau aku kepikiran aja pakai could. Oh, oke. Aku sih lebih enak. Math homework-nya pakai sudah could belum? dari Ya belum. pakai can. Math homework-nya kapan nih? Present time atau past time? Past time. Past time itu alasannya. Pas. Itu alasannya. Oh. Oke. Ya, kenapa could di sini jadi daripada kamu bilang can, ini kamu bilangnya could, itu kenapa pas? Nih Bapak kasih contoh lain ya. Nih contoh begini. Bapak bilang I could, sorry tulisannya jelek. I could give him money. But I didn't want to. I didn't want to. Maksudnya I could give him money maksudnya apa? Could di sini maksudnya sebagai apa? Aku sebenarnya bisa mengasihi dia uang, tapi Bisa aku ya? tidak mau. Bisa ya? Berarti can, ya nggak sih? Iya. Ya, kenapa jadi could? Kenapa bukan I can give him money, but I didn't want to? Kenapa di sini Karena dia sudah tidak mau. Sudah mau? Karena sudah terlewat. Karena sudah Karena terlewat. udah pas. Tandanya sudah terlewat ya. Tandanya pas di mana? Didn't. Nih, ada ini kan? Dan Ini kan keterangan ya kan? Aku Iya. bisa aja kasih dia uang, tapi nggak mau gitu. Nggak maunya kapan? Karena di sini ada kata didn't. Oh, ini berarti pas event, ya nggak sih? Iya kan? Maka kalau Bapak tanya di sini, kenapa ini jadi could? Wajar aja, ini kan di masa lalu, Pak. Jadi tadinya Bapak mau bilang can, tapi Bapak jadi bilangnya could. Paham sampai sini? paham. Jadi aneh kan kalau Bapak bilang, I can give him money, but I didn't want to. Ya bukan can atau harusnya could. Gitu, paham ya? Jadi could itu, lihat kalau kamu lihat polanya di sini, could itu bisa berarti can, could itu berarti can kalau apa? Satu, kalau dia di masa lalu, pas. Benar nggak? Benar. Tuh. Kan kalau di masa sekarang mah ya udah can aja, ya kan? Atau dua, dia menunjukkan sesuatu yang polite. Politeness, expressing politeness. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Iya. Tapi Iya. di sini ini yang barunya, ini yang Bapak mau liatin ke kalian. Could di sini artinya possibility. Apa itu maksudnya? Pernah dengar belum apa itu Mungkin. possibility? Possible. Possible ya. Kemungkinan. Tuh, ada yang bilang possible. Possible itu apa? Mungkin. Mungkin. Mustahil. 50-50 gitu ya. Mungkin Iya, ya, iya. enggak ya kan? Itu kan possible Iya. tuh. Nah, biasanya diungkapkan dengan kata apa? Bisa impossible, bisa possible, it's impossible, it's possible, dan sebagainya. Atau ungkapan lain untuk menunjukkan possibility apa lagi?
Ayo, apa? Gampang banget ini. Kalau ada orang bilang sesuatu yang menunjukkan possibility, apa tuh? Maybe. Selain maybe ada apa lagi? Pernah dengar kata itu? Perhaps. Terus tadi ada yang bilang probably ya? Probably, yeah. Probably, dan sebagainya. Oke? Dan kamu selamat sekarang sudah belajar bahwa possibility itu bisa diungkapkan juga dengan could. Pertanyaannya, could-nya gimana? Sedangkan could itu kita tahu berartian can atau politeness. Gimana dong? Nih, lihat ke sini. Tadi begitu Faro bilang I could fly in the sky, ya. Bapak tanya kan, ini maksudnya apa Faro? Kata Faro, aku bisa terbang di langit. Berarti can artinya. Faro, Bapak harus revisi ini pernyataan kamu. Bapak tadi kan tanya ya, kamu yakin bisa terbang? Oh ya yakin Pak bisa. Kalau kamu bilang I could fly in the sky, artinya kamu tidak yakin. You are not sure. Kenapa? Karena could di sini bukan artinya can. Tapi could di sini artinya maybe. Oh, maybe. Maybe. Atau kemungkinan. Mungkin aku bisa terbang di langit. Artinya gitu. Kenapa? Karena lihat, apakah could di sini dalam masa waktu di masa lalu? Past bukan konteksnya? Enggak, bukan. Konteksnya kapan? Present. Present. Iya nggak sih? Konteksnya present lah. Present kok pakai could? Kan kalau ini, kenapa ini could? Ya ini kan past, Pak. Ini kenapa ini could? Ini kan past, Pak. Ini kenapa could? Ini karena menunjukkan politeness, Pak. Iya nggak sih? Iya. Tapi di sini kenapa ini could? Harusnya can karena bukan di past. Padahal ini present. Karena itu possibility. Nah, karena possibility itu jawabannya. Pintar. Ya. Kenapa di sini could? Karena ini possibility. Jadi, kalau kamu misalkan bilang, kamu ditanya, misalkan ya sama Pak Adi, gimana? Ngerti nggak? Kamu bisa nggak kalau dikasih soal kayak begini? Terus kamu bilang, oh, kamu yakin, I could do this. Kamu bilang begini dengan PD-nya, I could do this. I could do it, sir. Kamu udah ngerti misalkan ya, terus kamu bilang, I could do it. I know I could do it. Kalau kamu bilang seperti ini, artinya ini kurang tepat. Kalau kamu mau bilang saya pasti bisa, kamu bilang I can do it. Harusnya begini, I can do it. I can do it. Adapun I could do it, ini artinya apa? Oh, mungkin aku bisa. Ini nggak yakin, berarti ini possibility 50%. Jadi kalau kamu ditanya yakin atau enggak, terus kamu jawab I could do it dalam konteks present, ya, karena ini kan dalam konteks present nih, maka kamu tuh tidak yakin, maka hati-hati dalam menggunakan kata could. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya, Bapak, selamat. Kalau sudah bisa dipahami, berarti materi yang pertama beres. Gampang ya? Ya, ada pertanyaan. Kan kalau could bisa juga untuk kesopanan. Betul. Tapi kalau akhir-akhirnya nggak pakai please masih sopan nggak? Oke, itu poinnya bagus tuh. Pak, kalau could itu kan untuk menunjukkan kesopanan. Kalau pakai please boleh atau enggak? Pertanyaan yang sangat bagus. Bentar ini Bu Eri masuk, Bapak admit dulu ya. Nah, bagus banget. Nih, jadi adanya sebenarnya gini, ketika kamu bilang pakai could you help me, ini udah sopan. Ketika kamu pakai tambahin kata please, itu sopan banget. Jadi tingkatan sopannya tuh benar-benar sopan gitu. Paham ya? Oke? Tapi nanti kamu harus, kalau kamu udah gede, kamu ke luar negeri, kamu harus ngerti juga budayanya. Ya, ada istilahnya cross culture communication. Ada orang yang suka kamu sanjung-sanjung dengan ungkapan sopan kayak gini, could you help me please? Gitu ya. Ada juga yang mereka nggak mau. Gitu ya. Ada juga mereka yang nggak mau dibeginikan. Cukup could you help me atau can you help me? It's fine. Ya. Biasanya Amerika tuh nggak suka tuh digini-gini orang Amerika. Tapi orang Inggris suka digini-gini. Itu bedanya orang Inggris sama Amerika ya. Jadi kalau orang Amerika nggak suka, apaan sih kamu ngomong gitu, pirauge minta bantuan, misalnya gitu. Orang Amerika mikirnya gitu, pirauge minta bantuan, could you help me please, gitu kan, ibaratnya gitu. Tapi kalau orang Inggris lebih akrab gitu ya. Mereka kan senang gitu. Itu adalah budaya yang harus kamu juga tahu nanti. Tapi itu mah level selanjutnya lah, itu level selanjutnya. Makanya terus semangat
belajar ya. Seperti itu. Oke anak-anak ya. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin disimpan untuk minggu depan saja karena sudah ada Bu Eri juga di sini ya. Thank you so much. I will stop the record.